Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa ba'd, ikhwani fi din asyhadakumullah. Kita di dalam beragama ini harusnya kan yang menjadi patokan utama kita, ya, menjadi rujukan kita adalah apa yang berasal dari Allah dan Rasul-Nya. Ketika kita belajar memperdalam agama, seharusnya kan yang menjadi rujukan kita, sumbernya kita adalah apa yang berasal dari Al-Quran dan As-Sunnah, sesuai seperti yang dipahami Nabi dan para sahabat-sahabatnya dahulu. Dan juga berusaha menjauhi sikap-sikap ghulu. Ghulu itu artinya berlebih-lebihan dalam beragama. Di dalam Al-Quran banyak sekali Allah berfirman memperingatkan kita dari sikap ghulu ini, ya. Di antaranya surah An-Nisa ayat 171. Ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum. Hai ahli kitab, janganlah kalian berlebih-lebihan terhadap agama kalian. Ya. Ayat ini walaupun Allah firmankan kepada ahli kitab, tapi maksudnya juga kepada umat Muhammad SAW. Begitu para ulama tafsir menjelaskan. Nabi juga banyak bersabda dalam hadis, di antaranya beliau bersabda dalam Sahih Muslim, halakal mutanatti'un, celakalah orang-orang yang berlebih-lebihan. 3 kali Nabi berbicara ini, ya. Diulang oleh beliau, halakal mutanatti'un, celakalah orang-orang yang berlebih-lebihan, celakalah orang-orang berlebih-lebihan. Dalam hadis Imam Nasai juga beliau bersabda, iyyakum wal ghulu fid din, fa inna ma ahlaka man kana qablakum al ghulu fid din. Berhati-hatilah kalian dari berlebih-lebihan dalam masalah agama, karena sesungguhnya binasanya kaum sebelum kalian, sebelum kita kaum muslim ini, adalah disebabkan sikap berlebih-lebihan mereka dalam beragama. Nah, Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah mengatakan, ya, bahwasanya berlebih-lebihan dalam agama itu, ya, adalah amun fi jami'i anwa'il ghulu, bersifat umum dari segala macam jenis hulu tadi, berlebih-lebihan, ya, baik dalam keyakinannya fil i'tiqad ataupun wal a'mal, ataupun dalam beramal, ya. Dan sikap hulu ini salah satunya adalah yaitu hulu terhadap orang yang berilmu, hulu terhadap ustadz, gitu. Kan banyak tuh fenomena hari ini kan, kalau nggak ustadz A saya nggak ngaji, gitu kan. Saya percaya sama ustadz B, gitu kan. Saya maremnya taklimnya sama ustadz C, dan berbagai macam hal, gitu ya. Nggak tahu itu tolak ukurnya apa, mantapnya maremnya itu apa, ya. Kalau kita orang berilmu enak, kita sudah punya barometer. Lah kalau kita awam, Pak, gimana? Barometernya apa? Kita mengatakan dia yang benar, dia yang paling benar, ya. Maremnya saya sama dia, kan. Ali bin Abi Thalib dalam pernah menasihati muridnya yang waktu itu kebingungan mengambil sikap ketika terjadi konflik antara beliau dengan Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhuma. Itu Ali mengatakan kepada muridnya itu, ya, dengan perkataan yang sangat bagus sekali. La yu'raful haqqu birijalin. Kebenaran itu tidak dikenal dari orang-orangnya. Jadi tolak ukur kebenaran itu bukan dari orang. Kalau orang ini pasti benar, Ustadz A pasti benar, Ustadz B nggak mungkin salah. Nah, ya kan? La yu'raful haqqu birijalin. Kebenaran itu tolak ukurnya bukan orang.
Arifil haqqa ta'rif ahlahu. Pelajari dulu kebenaran, baru kamu akan tahu siapa orang-orang yang berada di atas kebenaran. Ya, kalau kita sudah tahu kebenaran, baru kita tahu siapa orang yang berada di atas kebenaran. Karena kebenaran hakiki itu adalah dari Allah dan Rasul-Nya. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 147, Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu dari Tuhanmu, maka jangan sekali-kali kamu menjadi orang yang ragu-ragu. Nah, kebenaran dari Allah kan? Tapi dari mana kita tahu itu kebenaran yang dari Allah? Ya tentu dengan tadi, kita belajar dulu. Belajar itu, unsur pertamanya itu hakikatnya bisa diambil dari siapa saja, ya kan? Banyak kisah-kisah yang menakjubkan yang kita dapatkan dari para ulama terdahulu, ya sekalian ya. Masa-masa mereka itu belajar, ya. Misalnya Imam Al-Muzanni rahimahullah menceritakan pengalamannya ketika gurunya Imam Syafi'i rahimahullah selesai menulis sebuah buku yang sangat fenomenal, yaitu Ar-Risalah, ya. Buku inilah buku pertama di dunia ini yang membahas tentang ilmu usul fikih, ya. Ditulis Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Nah, Imam Syafi'i selesai menulis Ar-Risalah ini berkata sama Al-Muzanni, coba bacakan kembali buku saya ini, saya mau dengar, kata Imam Syafi'i. Nah, Imam Muzanni pun membacakan Ar-Risalah ini kepada Imam Syafi'i. Al-Muzanni mengatakan, qara'tu risalata ala Syafi'i tis'ah wa tis'una marratan. Saya bacakan kitab Ar-Risalah ini di hadapan Imam Syafi'i, ya, guru saya, 99 kali. 99 kali. Dan tidaklah setiap aku bacakan itu kecuali beliau mengatakan hapus kalimat itu. Itu tidak benar. Yang benar harusnya kalimat ini. Kenapa itu ditulis di situ? Harusnya bukan di situ. Dan seterusnya, ya, 99 kali, Pak. Dan itu selalu banyak kesalahan-kesalahannya. Ya. Ini level Imam Syafi'i loh, yang kejeniusannya sudah nggak bisa kita katakan lagi, nggak bisa ngomong kita tentang Imam Syafi'i lah, kejeniusannya seperti apa, ya. Maka Al-Muzanni sampai berkomentar, ya, mengatakan aballahul ismata min ghairi kitabihi. Ternyata Allah tidak mau ada kemaksuman, ya, lepas dari kesalahan, min ghairi kitabihi, kecuali hanya dari kitabnya Al-Qur'an. Ya. Jadi yang hanya ada maksum, yang lepas dari kesalahan itu hanya Al-Qur'anul Karim. Selain itu tidak ada jaminan kemaksuman dari semua buku yang ditulis oleh manusia. Dan makanya tidak heran kita kadang ketika membaca buku A, tahu-tahu ada buku B yang membaca buku A. Ada lagi yang membaca buku yang lain lagi. Ya, kenapa? Karena ya itu tadi. Nah, kalau Al-Qur'an kebenaran bukan dari manusia. Ya. Imam Malik rahimahullah, gurunya Imam Syafi'i ini, ya, juga pernah mengatakan di majelis beliau, yaitu di Masjid Nabawi. Imam Malik ini kan terkenal sebagai Imam Darul Hijrah, ya. Imam negeri hijrah, yaitu kota Madinah. Ya. Beliau ngajar di Masjid Nabawi. Beliau katakan kepada murid-muridnya, kullun yu'khadhu wa yuraddu illa sahib hadzal qabri. Semua orang itu perkataannya bisa diambil dan bisa dibuang, ya, kecuali perkataan penghuni kubur ini, sambil menuju kuburan Rasulullah SAW. Tuh, Kak. Semua orang itu perkataannya boleh diambil dan boleh dibuang kecuali perkataan penghuni kubur ini, sambil menuju kuburan Rasulullah SAW. Jadi fanatik kita itu hakikatnya adalah fanatik kepada kebenaran, gitu loh. Fanatik kepada ilmu, bukan fanatik kepada manusia. Ya. Saya kadang-kadang, ya tadi itu, prihatin, sedih ketika ada orang-orang yang
mohon maaf ya belum cukup ilmunya itu. Nah, ketika ustadz ustadz apa, yang dia hormati, yang dia agungkan, terjatuh kepada kesalahan, kemudian ada ulama lain yang meluruskan kesalahan dia, nah terus dia langsung tantrum, setelah orang sekarang marah-marah, ngamuk-ngamuk, ya kan, membanding-bandingkan, ya, kesalahan-kesalahan itu, ya, atau membandingkan orang yang meluruskannya hanya dengan bandingan yang tidak ilmiah. Misalnya apa? Misalnya, "Dah, kalau ustadz yang saya ini kan gelarnya lebih tinggi daripada dia yang kritik itu. Emang kamu siapa? Sekolah di mana?" Masya Allah, ya kan? Orang jahil nih, orang nggak ngerti ilmu, ya kan? Disangkanya kalau orang itu lebih tinggi gelarnya, pasti lebih benar, ya nggak ada itu, ya. Kalau lebih jauh sekolahnya, terus dia pasti tidak punya salah, nggak ada tolak ukur itu. Nabi, para sahabat, para ulama-ulama terdahulu itu nggak ada yang punya gelar gitu ya, nggak ada yang punya gelar, tapi ilmunya luar biasa luasnya, ya kan. Ini bukan kita meremehkan gelar, tapi maksudnya adalah bagaimana kita tuh untuk belajar tunduk kepada kebenaran, ya kan. Ketika ada orang meluruskan sebuah kesalahan, ya, dan bukan tendensinya untuk menjatuhkan ya, tapi memang ini keliru gitu loh. Ustadz yang diluruskan ini orang yang dihormati banyak orang, tapi dia nggak sadar dia salah. Maka ketika dia diluruskan, ya mohon maaf, pengikut-pengikut ini lebih baik mereka diam. Karena semakin mereka berbicara, menunjukkan begitu bodohnya atau dangkalnya ilmu yang mereka miliki itu. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat bagi saya dan ikhwan sekalian sebagai sebuah renungan ya, bahwasanya ya semangat kita harusnya adalah semangat untuk kebenaran, ya kan, semangat untuk kembali kepada Al-Quran dan Sunnah seperti yang dipahami oleh Nabi SAW dan para sahabat-sahabatnya. Tidak ada manusia yang sempurna. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.